Sini sayang. Ayo perkenalan dulu nanti. Siapa yang open? Aku deh. Ada. Di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Project P5 kelas 12D. Di sini kami bersama narasumber kami yaitu Halo semua, perkenalkan aku Novela Safitri. Di sini mungkin aku sebagai narasumber teman sebaya di mana aku kelasnya itu 12A. Oke, jadi kita izin untuk bertanya ya, Novi. Boleh. Jadi di sini aku pertama mau menanyakan, menurut kamu apa sih arti demokrasi itu tersendiri? Menurut aku demokrasi pas banget sih, karena kalau misalnya kalian yang ambil sosiologi ini masih masuk banget sama temanya yang baru aja Bu Mugi jelasin. Kalau demokrasi itu adalah awal mulanya, ini boleh berarti dari awal mulanya munculnya demokrasi. Jadi kalau kalian boleh jadi pengetahuan, jadi awal mulanya ada demokrasi itu tuh dari adanya perang dunia dingin, guys. Jadi adanya perang dunia dingin itu tuh menciptakan demokrasi di mana di situ tuh terjadi kayak antara perspektif yang berbeda gitu loh, terjadinya perspektif yang berbeda atau pandangan yang berbeda antara negara satu dengan negara lain. Nah mereka tuh damai menyebabkanlah demokrasi. Nah demokrasi ini tuh menyebabkan perubahan nih. Nah demokrasi kenapa sih bisa menyebabkan perubahan? Karena adanya demokrasi ini sendiri kita tuh jadi mempunyai kebebasan. Kebebasan itu kompleks ya, ada kebebasan kita berpendapat, terus juga kita bisa kebebas buat mengisi aspirasi negara. Terus juga demokrasi juga identik sama yang namanya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Jadi kayak di Indonesia itu kan disebut dengan negara demokrasi. Jadi bisa dikatakan kalau semua pendapat atau semua keputusan negara itu ada di tangan rakyat. Jadi kalau misalnya kalian gak suka tentang suatu hal atau hal yang menyimpang dari suatu negara itu, kalian bisa nih buat aspirasi, terus kalian bisa mengutarakan pendapatnya. Itu bisa berbagai cara. Contohnya itu kayak misalnya demo juga termasuk ada di tema kita kan, dimana demo itu bagian dari demokrasi itu sendiri. Demo itu buat kita menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah gitu. Jadi pada intinya demokrasi itu kebebasan kalian untuk berpendapat. Oke, terima kasih ya Novi atas responnya dan jawabannya. Terus aku ada pertanyaan lagi. Menurut kamu apakah penerapan demokrasi di Indonesia itu udah berjalan dengan baik atau belum sih? Kalau misalnya bisa dikatakan berjalan baik, menurut aku mungkin udah ya, tapi nggak terlalu banget sih, karena mungkin ada beberapa hal yang masih menyimpang. Cuman kayak kita kaitin aja kayak kasus yang kemarin antara MK, keputusan MK. Di situ kan banyak tuh ya aspirasi masyarakat buat menentang hal tersebut. Nah Indonesia juga, maksudnya pihak pemerintah juga menerima aspirasi mahasiswa dengan cara kita jadinya mengikuti keputusan MK. Jadinya pemerintah juga mengikuti kemauan rakyat. Itu kan otomatis bisa menunjukkan ya kalau misalnya negara itu tuh sudah demokrasi, negara udah mau menerima pendapat rakyatnya gitu. Nah, aku juga mau nanya nih Novi di pertanyaan terakhir. Hambatan apa saja sih yang kamu alami selama masa pembelajaran nilai-nilai Pancasila gitu loh, P5? Pas P5 Iya. kompleks. Hambatan aku kalau misalnya aku lagi ngerjain P5 gitu kan. Iya. Mungkin kalau bisa dikatakan waktu sih, karena jujur ini jadi keluh kesah karena jujur dengan cara kita kan emang sering bilang ya kalau misalnya 2 minggu itu kurang. Cuman menurut aku dengan cara di setiap hariin begini itu malah lebih buruk, karena kita kelas 12 malah makin banyak kerkomnya, sedangkan ditambah dengan project itu malah makin project ketinggalan. Malah terus juga project kali ini tuh nggak kayak kemarin gitu loh. Kalau kemarin kan udah langsung dikasih tahu kalian buat PPT, kalian buat laporan sama buat drama misalnya. Tapi kalau sekarang tuh malah makin berangsur-angsur gitu loh tugasnya, nggak sekalian bilang oh kamu tuh buat drama, langsung aja buat drama. Sedangkan kalau sekarang menurut aku kurang efisien, jadi gurunya juga kayak makin memperlambat. Awalnya bilang kita buat drama, tapi makin kesini buatnya PPT, malah buatnya ini. Itu kan malah makin ribet, walaupun emang bagus sih, cuman balik lagi ke manajemen waktunya. Kalau untuk kelas 12 menurut aku itu agak kurang, karena kita juga harus mengesampingkan tugas-tugas yang lain.
aku yakin semua anak kelas 12 ngerasain kok gitu. Terus hambatan yang kedua, mungkin aku lebih susahnya kalau buat beberapa kelompok kali ya, kayak misalnya kurang bisa diajak kerja sama. Mungkin ini juga bisa dikaitin dengan adanya demokrasi, kayak mungkin si satu, misal kita sebut si A ini nggak bisa nerima pendapat si B gitu kan, alhasil jadi bertengkar atau kayak nggak suka lah. Tapi mungkin kalau misalnya di kelompok aku nggak, cuman yang paling penting adalah aku waktu sih kalau buat hambatan ngerjain P5. Oke. Udah. Udah segitu aja, makasih ya Novi sebelumnya udah mau diwawancarai.